Pak, minta 10.000 Pak. Ibu saya sakit parah. Tolonglah Pak, minta 10.000 saja. Ibu saya sakit parah. Malam itu, saat banjir besar menelan Jakarta, Baskara Aditama, pewaris grup konglomerat Aditama, secara kebetulan bertemu dengan seorang anak di sebuah kolong jembatan. Tangan kecil yang terulur seolah mengemis, bibir yang bergetar, dan seorang wanita gelandangan yang tergeletak di atas tumpukan kardus basah. Begitu melihat wajah wanita itu, lutut Baskara langsung lemas. 9 tahun setelah perceraian mereka, mantan istrinya yang ia temui kembali bukanlah seorang istri atau wanita, melainkan seorang gelandangan yang napasnya hampir berhenti. Apakah pertemuan ini sebuah kebetulan? Ataukah takdir yang datang terlalu terlambat? Sebelum cerita ini dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga keberuntungan dan kesehatan selalu menyertai Anda dimanapun berada. Kisah hari ini dimulai. Saat itu adalah senja ketika hujan deras menyelimuti seluruh penjuru Jakarta. Baskara Aditama, pewaris grup Aditama, menatap tetesan air hujan yang mengalir di kaca mobilnya sambil menghela napas panjang. Ingatan tentang perdebatan tak perlu dengan ibunya dalam rapat hari ini kembali berputar di kepalanya. Pak Baskara, lalu lintas macet total. Kita harus mencari jalan alternatif, kata sopirnya hati-hati melalui kaca spion. Aduh, cuaca ini benar-benar tidak bersahabat. Kenapa hujannya deras sekali? Pak, sepertinya kita akan terjebak di jalan semalaman. Jalan-jalan utama sudah seperti tempat parkir raksasa. Baskara mengangguk acuh tak acuh dan memeriksa jam tangannya. Sudah lewat pukul 8 malam, saat itulah sebuah bayangan kecil di dekat pintu masuk kolong jembatan menarik perhatiannya. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 8 tahun, memegang sebuah kaleng bekas sambil menunduk kepada orang-orang yang lewat. Pakaiannya yang tipis tampak semakin lusuh di tengah guyuran hujan. Kain-kain tambalan hanya bisa sekadarnya menutupi tubuh mungilnya. Anak itu dengan bibir pucat yang bergetar menarik ujung baju seorang pejalan kaki. Minta 10.000 Pak. Ibu saya sakit, katanya lapar sekali. Tolong bantu kami sekali ini saja. Baskara merasakan sebuah tarikan aneh dan membuka pintu mobilnya. Tunggu sebentar. Begitu Baskara berkata, sopirnya terkejut lalu turun dari mobil dan membukakan payung. Bapak mau kemana? Hujannya sangat deras berbahaya. Aku akan segera kembali, tunggu di sini. Biarkan mesinnya menyala. Baskara membiarkan tubuhnya basah oleh hujan dan mengikuti anak itu masuk lebih dalam ke kolong jembatan. Begitu menuruni tangga, angin dingin terasa semakin kencang. Dinding kolong jembatan dipenuhi berbagai poster iklan yang basah dan sobek. Di sudut yang gelap, tumpukan kardus bekas menggunung dan tampak seseorang terbaring di atasnya. Saat Baskara mendekat, anak itu berkata dengan suara isak. Ibu bangun, dingin Bu. Dingin sekali. Ibu aku pulang, lihat ini. Aku dapat uang segini banyak, jadi tolong buka matamu ya Bu. Ibu jangan mati, Ibu. Anak itu terus mengguncang bahu wanita yang terbaring itu dengan tangan kecilnya. Di sela-sela jemarinya yang kotor, terlihat beberapa luka. Baskara bergegas berlutut dan menyingkirkan rambut yang menutupi wajah wanita itu. Seketika, wajah Baskara memucat dan seluruh tubuhnya menegang. Maya Sari, benarkah kau Maya Sari? Kenapa kau di sini? Kenapa kau seperti ini di tempat seperti ini? Itu adalah Maya, istrinya yang diusir dari rumah 9 tahun lalu karena siasat ibunya. Wajah Maya pucat pasi tanpa sedikit pun rona dan ia tak sadarkan diri. Pipinya sangat tirus dan bibirnya membiru. Saat tangan Baskara menyentuh dahi Maya, ia merasakan panas yang tinggi. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Baskara dengan suara bergetar. Maya membuka matanya dengan lemah. Melihat wajah Baskara, tubuhnya gemetar hebat seolah ketakutan. Pergi! Pergi dari sini. Biarkan aku sendiri. Bintangku tidak boleh kau ambil. Anakku tidak akan pernah kuserahkan. Tolong ampuni saya, Bu Laksmi, saya salah. Maya, ini aku, Baskara. Lihat aku, Maya. Tidak, ini mimpi. Aku sedang bermimpi lagi. Bisik Maya lirih sambil memalingkan wajahnya. Tiba-tiba,
Maya batuk hebat dan memuntahkan darah, lalu kembali pingsan. Maya, tidak, Maya, sadarlah. Sayang, apa kau tidak mendengarku? Tolong, tolong, ada orang di sini. Sayang, Maya. Baskara memeluk Maya yang pingsan di atas genangan air hujan yang memerah dan meraung seperti binatang buas. Anak itu menangis histeris sambil memegang lengan Maya. Ibu, ibu sakit lagi. Bangun bu, ibu jangan mati. Mau pergi kemana meninggalkanku sendirian? Ibu, tolong buka matamu ya. Nak, jangan menangis, Bapak akan menolongmu. Jangan khawatir nak, Bapak ini akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan ibumu. Jadi tolong berhenti menangis, ya. Anak baik, Baskara melepas jas mahalnya dan dengan hati-hati menyelimuti tubuh Maya yang basah. Tubuh Maya terasa ringan seperti bulu. Berat badannya yang seolah hanya menyisakan tulang membuat hati Baskara serasa terkoyak. Ia kemudian berlutut untuk menenangkan anak itu, menyamakan tinggi matanya. Tidak apa-apa, Bapak akan membawa ibumu ke rumah sakit. Akan kupastikan ibumu tidak akan sakit lagi. Benarkah Pak? Ibu saya bisa sembuh? Apa Bapak benar-benar akan menolong kami? Ibu tidak akan sakit lagi. Apa Bapak akan membelikan makanan enak dan membawanya ke rumah sakit? Benarkah harapan yang begitu besar terpancar di mata anak itu? Di sudut matanya, air mata bercampur dengan kotoran. Baskara mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. Pak Karto, segera kirim ambulans ke pintu masuk kolong jembatan ini. Sekarang, cepat, 1 menit pun berharga. Teriak Baskara panik ke telepon. Maaf Pak, ada kejadian apa? Ini bukan waktunya bertanya. Ada orang sekarat di sini. Kalau kau tidak segera mengirim ambulans, kalian semua akan habis. Setiap detik sangat berharga. Saat Baskara hendak mengangkat Maya, sebuah tas butut milik Maya jatuh dan isinya berhamburan. Dari dalamnya, keluar sebuah sapu tangan usang yang pernah Baskara berikan saat mereka pacaran dan beberapa potong pakaian kecil anak-anak. Di salah satu ujung sapu tangan itu, sulaman huruf B tampak samar. Hati Baskara terasa sesak dan matanya berkaca-kaca. Sapu tangan ini kau masih menyimpannya. Bodohnya dirimu. Kenapa kau masih menyimpan benda yang sudah usang ini? Siapalah aku ini sampai kau menjaganya seperti harta karun? Baskara memungut sapu tangan itu dengan tangan bergetar. Anak itu berkata dengan suara pelan di sampingnya. Ibu sangat menjaga benda itu. Setiap malam ibu menangis sambil melihatnya. Ibu saya. Meskipun tidak bisa makan karena lapar, benda itu selalu dicucinya setiap hari sampai bersih. Katanya, meskipun tidak tahu wajah ayah, sapu tangan ini pemberian ayah. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Baskara dengan hati-hati mengangkat Maya dan membawanya keluar dari kolong jembatan. Begitu ambulans tiba, Baskara meletakkan Maya di atas tandu dan berkata dengan cepat kepada petugas medis. Tolong ke rumah sakit universitas terdekat. Secepat mungkin. Anda walinya? Apa hubungan Anda dengan pasien? Dia istri saya, mantan istri saya, dia istriku, orang yang lebih berharga dari nyawaku sendiri, jadi tolong selamatkan dia. Berapapun biayanya akan saya bayar, panggilkan dokter terbaik. Baskara menjawab dengan tegas sambil menggenggam tangan anak laki-laki itu yang kita sebut saja Bintang. Anak itu memegang erat tangan Baskara dan berkata dengan suara gemetar, Pak, tolong selamatkan ibu saya. Tanpa ibu, saya tidak bisa hidup sendirian. Tentu Bapak akan menyelamatkannya. Aku berjanji, ya, jangan khawatir. Bapak akan mengejar ibumu sampai ke ujung langit jika perlu. Aku berjanji dengan kelingking ini. Baskara mengelus kepala Bintang sambil bertekad. Di dalam ambulans, Baskara menggenggam tangan dingin Maya dengan kedua tangannya. Membayangkan betapa berat penderitaan yang Maya alami selama 9 tahun membuatnya sesak napas. Di pergelangan tangan dan lengan Maya terlihat banyak bekas luka. Ada juga beberapa bekas lebam seperti habis dipukuli. Siapa yang melakukan ini? Bajingan mana yang membuatmu seperti ini? Akan kuhabisi mereka semua dengan tanganku sendiri. Maya, bertahanlah sedikit lagi. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Ibu. Gumaman kecil Bintang membuat Baskara memeluk anak itu erat-erat.
Sejak saat itu, tak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti mereka lagi. Baskara bersumpah dalam hati di lorong rumah sakit yang dingin sambil meneteskan air mata darah. Setibanya di UGD, tim medis segera membawa Maya ke ruang perawatan darurat. Baskara menunggu dengan cemas di luar bersama Bintang. Bintang duduk di samping Baskara, meringkukkan tubuh kecilnya. "Siapa namamu?" "Nama saya Bintang Aditama." "Saya anak ibu saya," jawab Bintang pelan. Baskara terperanjat. Nama belakangnya sama. Fakta bahwa anak itu bermarga Aditama sama seperti dirinya membuat jantung Baskara berdebar kencang. "Bintang, kau lapar? Kapan terakhir kali kau makan?" "Kemarin, bukan kemarin lusa. Ibu sakit jadi tidak bisa keluar." Bintang mengangguk sambil memegangi perutnya. Baskara berlari ke kantin dan membeli roti, susu, serta bubur hangat. Begitu menerima bubur, Bintang langsung melahapnya dengan rakus. Melihatnya makan dengan begitu tergesa-gesa seolah sudah berhari-hari, kelaparan membuat hati Baskara pedih. "Pelan-pelan, nak, pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya." "Ya Tuhan, betapa laparnya anak ini. Nanti tersedak. Minum susunya juga sambil makan." "Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ini enak sekali. Bapak pasti malaikat yang turun dari langit," kata Bintang sambil mengunyah dan menatap Baskara. Jika diperhatikan lebih saksama, wajah Bintang memiliki beberapa kemiripan dengan Baskara. Garis mata dan bentuk bibirnya persis seperti cermin bagi dirinya. 1,5 jam kemudian, seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Pasien mengalami malnutrisi parah. Selain itu, ada infeksi serius di paru-parunya. Jantungnya juga sangat lemah. Apakah nyawanya terancam? Apa dia bisa sembuh? Dokter tolong selamatkan dia. Dia tidak boleh mati. Saya akan bayar berapapun. Tolong selamatkan Maya saya. Baskara dengan panik memegang lengan dokter dan bertanya, "Kondisinya saat ini sangat kritis. Jika terlambat 1 hari saja, bisa fatal. Untuk sementara waktu dia butuh istirahat total dan asupan nutrisi harus diberikan secara bertahap," kata dokter sambil menggelengkan kepala, "dan ada banyak luka di tubuhnya." "Apa dia pernah mengalami kekerasan fisik?" "Lukanya tidak hanya 1 atau 2, ada banyak lebam dan bekas seperti sundutan rokok. Ini seperti ada yang sengaja menyiksanya." Baskara mengepalkan tangannya erat-erat dan bersandar di dinding. Amarahnya memuncak hingga pandangannya menjadi gelap. Saat itu ponsel Baskara berdering keras. "Sayang, kamu di mana? Bukankah katamu ada janji makan malam? Semua orang sudah menunggu." Itu adalah suara tajam Riana, istrinya sekarang. Suara yang melengking itu membuat Baskara mengerutkan kening. "Sepertinya aku tidak bisa datang hari ini. Batalkan saja." "Kenapa? Ada apa? Bukankah ini pertemuan penting? Kamu sudah gila? Kamu tahu betapa pentingnya pertemuan ini dan kamu mau membatalkannya. Ada urusan mendesak. Nanti ku jelaskan." "Sayang, sebenarnya ada Epi." "Halo, halo." Begitu Baskara menutup telepon, Bintang bertanya dengan suara pelan, "Pak, apa ibu saya benar-benar akan baik-baik saja? Dia tidak akan mati kan?" Mata Bintang penuh dengan air mata. Melihat mata jernih anak itu basah oleh air mata membuat hati Baskara serasa hancur. "Tentu Bapak janji. Ibumu pasti akan sembuh. Bapak akan menyembuhkan ibumu apapun yang terjadi. Jadi jangan menangis lagi, ya." Baskara memeluk Bintang dan menepuk-nepuk punggungnya. Pada saat itu, seorang perawat mendekat dengan hati-hati dan berkata dengan suara pelan, "Maaf, apa Anda ayah dari anak ini? Sebaiknya Anda memeriksa hasil tes darahnya." Jantung Baskara serasa jatuh. Seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik. "Apa maksud Anda?" "Bukan apa-apa, hanya saja saat kami mencocokkan golongan darah anak ini dengan pasien, ada yang aneh. Golongan darah wali dan angka-angka pada anak ini, bagaimanapun dilihatnya ini seperti anak kandung. Golongan darah dan angka genetiknya. Coba Anda periksa sendiri." Perawat itu menyerahkan hasil tes kepada Baskara. Tangan Baskara gemetar saat menerima kertas itu. Tidak hanya golongan darahnya, tingkat kecocokan genetiknya pun 100% cocok ini. "Apa ini? Ya Tuhan, dia anakku, Bintang. Anak malang ini benar-benar darah dagingku? Maya, kau membesarkan anak ini sendirian?"
Ya Tuhan, tidak mungkin, gumam Baskara sambil melihat hasil tes. Bintang menarik-narik celana Baskara dan berkata, "Pak, kapan ibu bangun? Ibu tidak sedang tidur kan?" "Aku takut Pak." Baskara menatap Bintang lagi. Sekarang terlihat jelas. Mata, hidung, dan bentuk mulut Bintang persis seperti dirinya waktu kecil. Bagaimana bisa dia begitu mirip denganku? Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Pikirnya dengan hati yang pilu. Bintang, Bapak. Nah, Bapak minta maaf? Sungguh, Bapak minta maaf. Mulai sekarang Bapak tidak akan pernah membiarkan kau dan ibumu sendirian lagi. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi kalian. Suara Baskara bergetar. Saat itu pintu UGD terbuka dan perawat lain keluar. "Maaf, apa Anda wali dari Bintang Aditama? Pasien sudah sadar dan mencari anaknya?" Baskara menggenggam erat tangan Bintang dan masuk ke UGD. Maya terbaring di ranjang dengan masker oksigen. Melihat Baskara, mata Maya terbelalak dan tubuhnya gemetar. "Tidak. Jangan ambil dia. Tolong selamatkan saya salah. Jangan ambil Bintang saya, Bu Laksmi, tolong," bisik Maya dengan suara lemah. Baskara berlutut di samping ranjang Maya dan berkata, "Maya, ini aku, Baskara. Semua sudah baik-baik saja, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Aku di sini Maya." Air mata mengalir dari mata Maya. Ia bahkan tidak bisa menggenggam tangan Baskara, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Pukul 6 pagi, suara sepatu hak tinggi menggema di lorong rumah sakit. Ibu Laksmi Aditama, Direktur Utama Grup Aditama, berjalan dengan angkuh mengenakan setelan hitam. Di belakangnya, Riana mengikuti dengan wajah marah. Baskara berjaga semalaman di depan kamar rawat Maya. "Anak kurang ajar." Begitu Ibu Laksmi mendekat, ia menampar pipi Baskara dengan keras. Suara tamparan menggema di lorong. "Kau sudah tidak waras? Di mana kau melakukan hal menjijikan seperti ini? Beraninya kau membawa perempuan kotor itu ke rumah sakit. Apa kau tidak memikirkan nama baik keluarga?" Teriak Ibu Laksmi dengan suara tinggi. Riana yang berada di sebelahnya ikut menimpali dengan suara tajam. "Sayang, aku benar-benar kecewa padamu. Bagaimana bisa kau meninggalkan aku dan lari ke perempuan gelandangan itu? Kalau sampai orang-orang membicarakannya, apa jadinya citra keluarga kita?" Baskara memegangi pipinya dan menjawab dengan dingin. "Citra? Nama baik keluarga? Ibu, apa ibu tidak melihat orang yang sedang sekarat di sana? Orang di dalam itu adalah istriku dan anak itu adalah anakku. Darah dagingku." "Apa? Darah daging? Beraninya kau mengakui anak tidak jelas itu sebagai anakmu. Cepat usir mereka berdua ke jalanan." Teriakan Ibu Laksmi yang menggelegar membuat lorong rumah sakit bergetar. "Ibu, tolong kecilkan suaranya. Ini rumah sakit. Banyak orang sakit di sini, tindakan ibu ini sangat tidak pantas. Apa katamu? Kau berani melawanku sekarang? Semua yang ibu katakan ini demi kebaikanmu. Beraninya kau melotot padaku?" Wajah Ibu Laksmi memerah padam. Saat itu pintu kamar terbuka dan Bintang menjulurkan kepalanya. "Pak, ada apa? Kenapa berteriak-teriak?" "Aku takut." Melihat Bintang, Riana mencibir. Bibirnya melengkung sinis saat menatap anak itu dari atas ke bawah dengan pandangan sedingin ular. "Lihat Bu, anak itu yang dilahirkan oleh perempuan jalang itu. Ya ampun, lihat penampilannya. Dari mana dia memungut anak kumal seperti ini untuk mempermalukan keluarga kita?" Riana mendekati Bintang dan mendorong bahunya dengan kasar. Bintang terjatuh dan lututnya terluka. "Aduh!" Bintang menangis dan Baskara langsung berdiri. Baskara mencengkeram pergelangan tangan Riana dengan kuat. "Jangan sentuh anakku. Sekali lagi kau menyentuh tubuh anakku. Bahkan seyung kuku pun, aku akan pastikan kau mati di tanganku." Suara Baskara sedingin es. "Anakmu? Anak yang dilahirkan perempuan jalang itu, kau sebut anakmu? Apa kau sudah waras? Anak yang mengemis di jalanan kau akui sebagai anakmu begitu saja?" Ejek Riana. "Sekali lagi kau menyentuhnya, aku tidak akan tinggal diam." "Apa?" Peringatanku terdengar seperti lelucon. "Cepat, minta maaf." Baskara mencengkeram pergelangan tangan Riana lebih erat. Riana berteriak kesakitan. "Ibu, lihat! Mas Baskara menyakitiku." Hanya karena anak gelandangan kecil itu, dia mau mematahkan pergelangan tangan istrinya.
Ibu Laksmi menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan marah. Baskara, sadarlah, gara-gara perempuan itu keluarga kita sudah sangat dipermalukan. Kalau sampai tetangga tahu, bagaimana dengan saham grup Aditama? Di mana aku harus menaruh mukaku? Ibu, Maya tidak bersalah. Kejadian 9 tahun lalu itu adalah perbuatan ibu dan perempuan ini kan? Diam! Kau membela perempuan selingkuh itu? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, beraninya kau menyangkalnya. Begitu Ibu Laksmi berteriak, terdengar suara batuk Maya dari dalam kamar. Baskara bergegas membantu Bintang berdiri dan masuk ke kamar. Ibu Laksmi dan Riana ikut masuk. Melihat Maya terbaring di ranjang dengan masker oksigen, Ibu Laksmi berdecak lidah. Jadi kau hidup seperti ini. Memang perempuan rendahan hidupnya juga akan rendahan. Sekarang sudah mau mati, baru datang mengganggu anakku. Perempuan licik, kata Ibu Laksmi dengan suara dingin. Mendengar suara Ibu Laksmi, tubuh Maya gemetar. Ia ketakutan sampai tidak berani membuka mata. Tangannya yang mencengkeram selimut bergetar hebat. Ibu, cukup. Apa pantas ibu berbicara seperti itu di depan orang yang sedang sekarat? Baskara menghalangi Ibu Laksmi. Anak kurang ajar, kau benar-benar sudah gila. Kau kehilangan akal sehatmu karena perempuan ini. Bagaimana aku membesarkanmu sampai kau berani menusuk jantung ibumu sendiri? Kata Ibu Laksmi sambil menatap tajam Baskara. Kemudian Ibu Laksmi menyodorkan setumpuk dokumen ke hadapan Baskara. Tanda tangani surat ini. Aku akan mengirim perempuan itu ke panti rehabilitasi di desa. Sembunyikan dia di tempat yang tidak ada seorang pun tahu. Biarkan dia hidup atau mati di sana. Apa maksud ibu? Tanya Baskara sambil melihat dokumen itu. Surat persetujuan pemindahan paksa. Ada juga surat permohonan isolasi pasien jiwa. Membuatnya jadi gila itu bukan hal sulit bagiku, kata Ibu Laksmi dingin. Baskara merobek dokumen-dokumen itu di tempat. Saya tidak bisa. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Istriku, anakku, sekarang akan kulindungi. Tidak akan ada satu hal pun yang berjalan sesuai keinginan ibu lagi. Potongan-potongan kertas berterbangan seperti salju di lantai dan mata Baskara berkilat api. Tidak boleh, Maya tidak akan pergi kemanapun. Apa katamu? Dasar anak ingusan yang tidak tahu diuntung, beraninya kau. Ibu Laksmi yang tidak bisa menahan amarahnya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sepertinya ia akan segera memukul. Saat itu, Bintang berlari ke ranjang Maya dan menggenggam erat tangan ibunya yang kurus. Ibu tidak apa-apa, jangan sakit lagi ya. Aku akan ada di sampingmu. Saat Bintang dengan tulus menyentuh dahi Maya yang panas dengan tangan kecilnya, senyum tipis terukir di bibir Maya. Melihat pemandangan itu, mata Riana menajam dan memancarkan kebencian. Bagaimana bisa anak tidak jelas seperti itu? Ibu, lihat saja kelakuan mereka. Benar-benar sedang bermain drama. Riana mengulurkan tangannya untuk mendorong Bintang lagi, tapi Baskara dengan sigap menghalanginya. Sekali lagi kau lakukan itu, aku tidak akan tinggal diam. Coba saja kau lukai anakku sekecil apapun. Akan kupatahkan tanganmu itu. Amarah merah membara di mata Baskara. Ibu Laksmi tertawa sinis seolah tidak percaya, lalu memanggil direktur rumah sakit. Direktur, segera pindahkan pasien ini ke tempat lain, singkirkan dia dari hadapanku sekarang juga. Tapi kondisi pasien, jika dipindahkan sekarang, nyawanya bisa terancam. Direktur rumah sakit menyeka keringatnya, tampak bingung. Kalau masalah uang, jangan khawatir. Kami akan urus semuanya. Apa kau lupa dengan semua donasi yang kami berikan ke rumah sakit ini? Apa engkau tidak tahu kalau satu kataku bisa membuat posisimu terancam? Kata Ibu Laksmi dingin. Baskara berdiri di depan direktur dan berkata dengan suara menggelegar, saya walinya. Pasien tidak akan dipindahkan kemanapun. Jika Anda memindahkan pasien tanpa izin saya, Anda juga tidak akan bisa lari dari tanggung jawab hukum. Oh ya? Dengan apa kau akan membayar biaya perawatannya? Kau bahkan tidak punya uang sepeser pun, ejek Ibu Laksmi. Saya akan bayar dengan uang pribadi saya. Saya akan gunakan semua tabungan darurat yang saya kumpulkan selama ini. Pribadi, kau punya apa? Jangan konyol, kau ada dalam genggamanku. Ibu Laksmi mengeluarkan kartu-kartu kredit atas nama Baskara dari tasnya dan melemparkannya ke lantai. Semua kartu ini sudah kublokir.
Sekarang tidak ada sepeser pun uang yang bisa kau gunakan. Coba saja kau cari uang perawatan dengan mengemis di jalanan. Wajah Baskara mengeras seperti batu. Dan sore ini akan ada rapat dewan direksi. Sudah diputuskan untuk mencopot semua jabatanmu. Kau bukan lagi pewaris grup Aditama, kau bukan siapa-siapa lagi. Mengerti? Ibu Laksmi tersenyum licik seolah menang. Mendengar itu, Maya dengan susah payah membuka matanya dan menatap Baskara. Mas Baskara, gara-gara aku, kau akan kehilangan segalanya. Bagaimana ini? Kata Maya dengan suara lemah sambil menangis. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Uang bisa dicari lagi, jabatan bisa didapatkan kembali. Selama ada kau dan Bintang, aku tidak peduli. Kata Baskara lembut sambil menggenggam tangan Maya. Saat itu, Riana mendekati Maya dan berbisik racun seperti ular. Gara-gara kau, Mas Baskara kehilangan segalanya. Bagaimana perasaanmu? Kalau kau bertahan sedikit lagi, kau akan melihat Mas Baskara mati kelaparan di jalanan. Cinta yang luar biasa, ya kan? Air mata kepedihan mengalir deras dari mata Maya. Baskara mendorong Riana dengan kasar dan berteriak, "Cukup, beraninya kau bicara kotor seperti itu. Cepat keluar." Baskara, ini kata-kata terakhirku. Sekarang juga, tinggalkan perempuan itu dan pulanglah. Kalau begitu, akan kumaafkan sekali ini. Ibu Laksmi memberikan ultimatum terakhir. Tidak mau, saya akan melindungi Maya dan Bintang. Daripada hidup sebagai anak ibu, saya lebih baik mati sebagai suami perempuan ini, jawab Baskara tegas. Wajah Ibu Laksmi berubah menjadi seperti iblis. Baik, kalau begitu, engkau juga diusir dari keluarga. Mulai besok, aku akan pasang pengumuman pemutusan hubungan keluarga di koran, kata Ibu Laksmi sambil berbalik dengan marah. Riana, ayo pergi. Tidak ada urusan lagi dengan orang gila seperti itu. Biarkan saja mereka hidup sebagai gelandangan. Saat keluar, Riana melemparkan senyum sinis yang mengerikan ke arah Maya. Kita akan bertemu lagi. Tapi mungkin nanti bukan di rumah sakit, tapi di kuburan. Suara seram, Riana menggema di kamar. Setelah mereka berdua pergi, kamar menjadi sunyi senyap. Bintang mendekati Baskara, memegang ujung bajunya dan berkata, "Pak, maafkan saya, gara-gara saya Bapak dimarahi. Kalau gara-gara saya Bapak jadi miskin bagaimana?" Baskara memeluk Bintang erat-erat dan berkata, "Bukan, Bapak akan melindungimu. Jangan khawatir. Bintang tahu kan ayahmu adalah yang terkuat di dunia?" Maya menatap Baskara dan berkata dengan lemah, "Mas Baskara, tinggalkan kami dan pergilah. Kalau kau menderita karena kami, hatiku akan hancur. Tidak, aku tidak akan pergi. Kali ini aku akan melindungimu sampai akhir. Aku tidak akan melepaskanmu dengan bodoh seperti 9 tahun lalu." Baskara menggenggam erat tangan Maya dengan tekad kuat. Saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel Baskara. Pesan dari seorang detektif swasta. Lokasi Ibu Siti sudah ditemukan. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah panti jompo di luar kota. Mata Baskara berbinar. Siti adalah asisten yang dulu melakukan berbagai macam pekerjaan kotor di bawah perintah Riana. Jika dia mau buka mulut, mengungkap kebenaran hanyalah masalah waktu. Maya, bertahanlah sedikit lagi. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Orang-orang yang memfitnahmu akan kukirim ke neraka dengan tanganku sendiri, janji Baskara pada Maya. Maya mengangguk dan memejamkan mata seolah merasa lega. Bintang berada di samping ibunya, menggenggam erat tangan Maya dengan tangan kecilnya seolah menjaganya. Baskara menatap keluar jendela dan mengepalkan tangannya. Perang yang sesungguhnya telah dimulai. Pertarungan sengit melawan ibu dan Riana menantinya. Kali ini aku tidak akan pernah kalah. Aku akan mempertaruhkan semua yang kumiliki untuk menghancurkan kalian. Baskara menggeram dengan tekad. Di lorong luar kamar, Ibu Laksmi dan Riana sedang merencanakan sesuatu yang licik. Ketenangan sebelum badai menyelimuti rumah sakit dengan berat. Pukul 2 dini hari, sekelompok pria berjas hitam muncul di lorong rumah sakit. Baskara telah menyewa beberapa penjaga keamanan swasta untuk menjaga kamar Maya, tetapi jumlah mereka tidak sebanding. Saat suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong, para penjaga menjadi tegang. "Siapa di sana?" "Area ini terlarang." Salah satu penjaga berteriak keras.
Para pria itu tidak menjawab dan langsung menyerang. Perkelahian pun dimulai. Suara gaduh membuat Baskara keluar dari kamar. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Baskara sambil melumpuhkan salah satu pria itu. Pada saat itu, seorang wanita paruh baya muncul dari arah berlawanan di lorong. Dia adalah Ibu Siti. Pak Baskara, Ibu Siti berlari terengah-engah. Di tangannya, ia memegang sebuah tas usang. "Bu Siti, bagaimana ibu bisa di sini?" tanya Baskara terkejut. "Tidak ada waktu, cepat ambil ini." Ibu Siti mengeluarkan sebuah kamera kecil dan setumpuk dokumen dari tasnya. "Apa ini?" "Semua perbuatan Riana 9 tahun lalu ada di sini. Saya merekamnya diam-diam dengan kamera pulpen ini," kata Ibu Siti dengan suara bergetar. Saat itu pintu kamar terbuka dan Riana muncul. "Siti, kenapa kau ada di sini?" teriak Riana seperti orang gila. Melihat Siti, wajahnya memucat. "Nyonya Riana, semuanya sudah berakhir. Kebohongan tidak akan bisa menutupi lagi," kata Siti dengan berani. Riana menerjang Siti dan mencakar wajahnya. "Dasar perempuan sialan, siapa yang akan percaya omong kosongmu?" Aduh, pipi Siti terluka dan ia berteriak. Baskara mendorong Riana dan melindungi Siti. "Bu Siti, Anda tidak apa-apa?" "Ya, saya tidak apa-apa. Lihat dokumen ini." Siti menyerahkan dokumen itu kepada Baskara sambil menyeka pipinya yang berdarah. Baskara membuka dokumen itu dan membaca isi yang mengejutkan. "Ini, kwitansi foto USG palsu," baca Baskara dengan suara bergetar. Riana berbohong tentang kehamilannya. Semuanya rekayasa. Siti mengangguk. Saat itu, Ibu Laksmi keluar dari kamar. "Siti, beraninya kau datang ke sini dan bicara omong kosong?" Ibu Laksmi mengangkat tongkatnya dengan marah. "Siapa yang akan percaya kata-kata petugas kebersihan rendahan sepertimu?" "Ibu, ini buktinya." Bukti yang sangat jelas. Baskara menunjukkan dokumen itu kepada Ibu Laksmi. Ibu Laksmi mencoba merebutnya, tetapi Baskara dengan cepat menghindar dan di dalam kamera ini. Begitu Siti menyalakan kamera, sebuah video diputar di layar. Terlihat adegan 9 tahun lalu di sebuah hotel di mana Riana memberikan obat kepada Maya. "Tidak, hentikan." Riana berlari untuk merebut kamera, tapi Baskara sudah melihat seluruh videonya. Terlihat jelas Maya menangis dan menolak. Kau melakukan hal seperti ini." Baskara gemetar karena marah dan mencengkeram kerah Riana. "Mas Baskara, semua ini perintah Bu Laksmi." Riana ketakutan dan menunjuk ke arah Ibu Laksmi. "Apa? Kau yang pertama kali mengusulkannya?" Ibu Laksmi menatap Riana dengan tajam. "Bukan, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan." Riana membela diri dengan pengecut. Air mata kemarahan mengalir dari mata Baskara. "Mayaku, istriku, kau perlakukan seperti ini." Baskara mengepalkan tangannya dan gemetar. Saat itu Bintang keluar dari kamar. "Pak, ada apa?" "Aku takut." Bintang menangis sambil memegang celana Baskara. Baskara menutupi telinga Bintang dan memberi perintah kepada para pengawalnya. "Segera keluarkan orang-orang ini dari kamar." "Baik, Pak." Para pengawal mulai mendorong Ibu Laksmi dan Riana keluar. "Kurang ajar, beraninya kalian padaku." Ibu Laksmi melawan tetapi para pengawal menyeretnya dengan paksa. Riana juga diseret keluar sambil meronta. "Mas Baskara, ini salah, dengarkan aku." Suara Riana menggema di lorong. Setelah kamar menjadi sunyi, Baskara mengucapkan terima kasih kepada Siti. "Bu Siti, terima kasih banyak. Terima kasih atas keberanian Anda. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Selama 9 tahun ini saya dihantui rasa bersalah." Siti menangis. "Betapa tidak adilnya perlakuan terhadap Nyonya Maya. Saya benar-benar minta maaf." Siti menundukkan kepalanya ke arah Maya di dalam kamar. Maya terbaring di ranjang, menyaksikan seluruh kejadian itu. Saat itu ponsel Baskara berdering. Panggilan dari sekretarisnya. "Pak, gawat. Ibu Laksmi mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat." "Rapat apa?" "Mereka memutuskan untuk memberhentikan Bapak dan membekukan semua aset Bapak." Wajah Baskara menegang. "Dan mereka juga sudah memulai proses penyitaan properti Bapak." Suara sekretaris itu terdengar serius. Baskara menutup telepon dan berkata kepada Siti. "Bu Siti, ini bisa berbahaya. Sebaiknya ibu pergi dari sini bersama kami."
Kita akan pergi kemana? Villa kakek dari pihak ibu ada di pesisir selatan. Kita akan bersembunyi di sana sambil mempersiapkan serangan balasan. Baskara membuat keputusan. Maya mencoba bangkit dari ranjang tetapi tubuhnya gemetar. Mas Baskara, semua ini terjadi karena aku. Maya menangis karena merasa bersalah. Bukan, ini masalah yang harus kita selesaikan bersama. Jangan menanggungnya sendirian lagi, kata Baskara sambil menggenggam tangan Maya. Bintang berdiri di antara ibu dan Baskara, berkata, kita mau pergi kemana sekarang? Apa orang-orang jahat itu akan datang lagi? Tidak akan. Sekarang Bapak akan melindungimu. Kau tidak akan takut lagi. Baskara menggendong Bintang. Siti mengambil tasnya dan berkata, saya sudah siap. Saya selalu siap untuk kabur karena takut Riana akan balas dendam. Di luar terdengar suara Ibu Laksmi sedang menelepon. Segera lacak dan hadang mereka sampai ke villa di selatan. Baskara pasti akan ke sana. Suara tajam Ibu Laksmi terdengar di lorong. Baskara bergegas membantu Maya berdiri. Kita harus pergi sekarang. Kalau lebih lama lagi bisa berbahaya. Baik, aku mengerti. Maya mengangguk lemah, Baskara menggendong Bintang dan memapah Maya keluar melalui pintu belakang kamar. Siti mengikuti di belakang. Di parkiran bawah tanah, Baskara memilih sebuah truk pickup tua, bukan sedan mewah yang biasa ia kendarai. Kita naik mobil ini? Tanya Siti terkejut. Kita harus pergi tanpa menarik perhatian. Kita tidak boleh terlacak. Baskara menyalakan mesin truk. Ia menempatkan Maya dan Bintang di kursi belakang. Dan Siti duduk di kursi penumpang depan. Bintang, kau tidak mabuk perjalanan, kan? Baskara memeriksa Bintang melalui kaca spion. Tidak, Pak. Aku baik-baik saja. Tapi, Pak, apa kita benar-benar akan pergi ke tempat yang aman? Tanya Bintang cemas. Tentu. Tempat yang indah dengan pemandangan laut. Kita akan tinggal di sana sampai ibumu sembuh total. Baskara menenangkan Bintang. Maya menatap keluar jendela dan bergumam pelan. Apa kita akan baik-baik saja? Tentu saja. Kali ini aku akan melindungimu sampai akhir. Janji Baskara pada Maya. Truk itu meninggalkan rumah sakit dan melaju di jalanan yang basah oleh hujan. Di belakang, mobil-mobil hitam milik Ibu Laksmi mulai mengejar. Tetapi truk Baskara sudah jauh di depan. Pelarian berbahaya menuju kebebasan telah dimulai. Di lorong yang telah ditinggalkan, Riana berteriak pada Ibu Laksmi. Ibu, kalau begini kita bisa tamat. Diam. Semua ini terjadi gara-gara kau. Teriak Ibu Laksmi sambil menatap tajam Riana. Rumah sakit kembali sunyi setelah badai berlalu. Mereka tiba di sebuah desa nelayan tua di ujung pesisir selatan pada pukul 5 pagi. Baskara memarkir truknya di depan sebuah villa kecil peninggalan kakek dari pihak ibunya. Aroma laut tercium di udara dan suara burung camar terdengar. Villa itu sudah lama tidak dihuni dan penuh debu. Di sinikah kita akan tinggal? Tanya Siti sambil menatap bangunan kayu tua itu. Ya, ini tempat yang dibangun kakek waktu muda. Ini aset pribadi yang tidak ada hubungannya dengan grup Aditama, jadi akan aman, jawab Baskara sambil memapah Maya. Bintang menggenggam erat tangan ibunya dan melihat sekeliling. Wah, laut. Ibu, aku bisa lihat laut. Bintang takjub melihat laut untuk pertama kalinya. Maya tersenyum tipis melihat keceriaan anaknya. Begitu Baskara membuka pintu villa, bau apek dan udara dingin menyergap. Listriknya juga mati. Pertama-tama kita harus menyambungkan listrik dan menyalakan pemanas, kata Baskara sambil menyingsingkan lengan bajunya. Penampilannya dengan pakaian kerja biasa, bukan setelan jas, tampak canggung. Mas Baskara, Anda pernah melakukan pekerjaan seperti ini? Tanya Siti cemas. Belum, tapi aku bisa belajar. Demi Maya dan Bintang, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, kata Baskara dengan tekad kuat. Setelah listrik tersambung dan pemanas menyala, villa itu perlahan menjadi hangat. Begitu duduk di sofa, Maya batuk hebat. Udara, laut yang dingin sepertinya membuat kondisinya memburuk. Ibu, Bintang khawatir dan menepuk-nepuk punggung Maya. Tidak apa-apa Bintang, ibu tidak apa-apa, kata Maya lemah. Baskara berlari ke desa terdekat untuk mencari tabib. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pria tua berusia 70
keluar dari apotek herbalnya. Di papan namanya tertulis Pak Budi. Istri saya sakit parah. Bisakah Bapak melakukan kunjungan ke rumah Pinta Baskara dengan sungguh-sungguh? Tentu saja. Di mana Anda tinggal? Di villa tepi pantai. Sekitar 10 menit dari sini. Oh, villa itu. Sudah lama kosong, ternyata ada yang menempatinya sekarang. Pak Budi mengangguk dan mengambil tas obatnya. Pak Budi tiba di villa dan memeriksa Maya. Setelah memeriksa denyut nadi dan matanya, ekspresinya menjadi serius. Jantungnya sangat lemah. Paru-parunya juga mengalami infeksi parah. Kata Pak Budi hati-hati kepada Baskara. Apakah berbahaya? Dalam kondisi seperti ini, dia butuh istirahat total. Dia tidak boleh stres. Pak Budi mulai melakukan akupunktur. Wajah Maya tampak lebih rileks setelah ditusuk jarum. Rebuskan ramuan herbal ini untuknya setiap hari dan berikan makanan bergizi sedikit demi sedikit tapi sering. Pak Budi menjelaskan sambil memberikan bungkusan herbal. Terima kasih banyak. Baskara membungkuk dalam-dalam. Setelah Pak Budi pergi, Baskara mulai merebus ramuan di dapur. Mas Baskara, biar saya saja. Siti mencoba mengambil alih, tetapi Baskara menolaknya. Tidak apa-apa, saya ingin melakukannya sendiri. Baskara merebus ramuan itu dengan canggung tetapi penuh ketulusan. Dia yang seumur hidupnya selalu dilayani untuk pertama kalinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ayah, sedang apa? Bintang datang ke dapur dan bertanya, membuat obat untuk ibu. Kalau minum ini ibu akan sembuh. Baskara menjelaskan kepada Bintang, boleh aku bantu? Tentu. Kalau Bintang membantu, obatnya pasti akan lebih manjur. Baskara mendudukan Bintang di pangkuannya dan mereka mengaduk ramuan bersama. Bintang merasa sangat bahagia untuk pertama kalinya bisa bersama ayahnya. Maya menangis saat meminum ramuan yang dibuat Baskara. Kenapa menangis? Apa obatnya pahit? Tanya Baskara cemas. Bukan, hanya terharu, jawab Maya dengan suara lemah. Setelah 9 tahun, ia kembali melihat seseorang merawatnya dengan tulus. Hari-hari berlalu dan Baskara berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setiap pagi ia membelah kayu bakar untuk menyalakan perapian. Ia pergi ke pasar desa untuk membeli bahan-bahan segar dan belajar memasak. Mas Baskara, Anda benar-benar tidak apa-apa. Anda kan belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, kata Siti khawatir. Tidak apa-apa. Justru hatiku lebih tenang. Aku jadi tahu apa yang benar-benar penting. Baskara tersenyum cerah. Pakaian kerja Usang tampak lebih cocok untuknya daripada setelan jas mahal. Di bawah perawatan Baskara yang penuh dedikasi, kondisi Maya perlahan membaik. Setelah tidur nyenyak selama beberapa hari, ia terbangun dan melihat Baskara membelah kayu bakar dari jendela. Apakah orang itu benar-benar Mas Baskara yang dulu, gumam Maya pada dirinya sendiri. Sosok pewaris konglomerat yang dingin dan sombong 9 tahun lalu telah lenyap. Bintang bersama ayahnya mencari kerang di pantai dan untuk pertama kalinya merasakan kegembiraan menyentuh tanah dan berlari-larian. Ayah, kerang ini cantik! Bintang memungut kerang kecil dan menunjukkannya kepada Baskara. Wow, cantik sekali. Kita berikan pada ibu ya. Baskara mengelus kepala Bintang. Itu adalah pertama kalinya Bintang memanggilnya ayah. Hati Baskara meluap karena bahagia. Bintang, terima kasih sudah memanggilku ayah. Ayah yang terbaik. Ibu juga sudah jauh lebih baik, kata Bintang polos. Setiap malam, Baskara merendam kaki Maya yang bengkak di air hangat dan memijatnya. Sakit? Tidak. Enak. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, Maya tersenyum tulus. Baskara menangis saat mengeringkan kaki Maya. Maafkan aku, sungguh maafkan aku. Selama 9 tahun kau menderita seperti ini. Sudahlah, lupakan masa lalu. Maya meletakkan tangannya di atas tangan Baskara. Namun, di Jakarta, setelah Baskara menghilang, terjadi perubahan besar di grup Aditama. Harga saham terus anjlok setiap hari. Para investor cemas dengan hilangnya Baskara secara tiba-tiba. Sebenarnya Baskara pergi kemana? Teriak Ibu Laksmi pada para sekretarisnya. Ada laporan bahwa dia pergi ke arah selatan tetapi lokasi pastinya. Jawab seorang sekretaris hati-hati. Riana tanpa Baskara mencoba ikut campur dalam manajemen grup tetapi kemampuannya tidak memadai. Ia terus membuat kesalahan dalam kontrak-kontrak penting dan ketidakpercayaan para pemegang saham semakin besar.
Ada rumor bahwa Nyonya Riana dicurigai melakukan penggelapan dana. Salah satu direktur memberitahu Ibu Laksmi. Wajah Ibu Laksmi memucat. Sementara itu di Villa Pesisir, kehidupan damai terus berlanjut. Baskara menggunakan telepon umum desa untuk berkomunikasi secara rahasia dengan mantan sekretarisnya yang setia. Pak Karto, ini aku, Baskara. Bapak di mana? Perusahaan sedang kacau balau, kata sekretaris itu terkejut. Itu urusan nanti. Apa kau tahu di mana buku catatan dana gelap Ibu Laksmi? Ah, itu. Mungkin ada di berangkas ruang kerja beliau. Tapi sulit untuk cari caranya. Sekaligus dengan bukti penggelapan Riana, Baskara memberi perintah dengan tenang. Baik Pak, akan saya laksanakan dengan hati-hati. Setelah menutup telepon, Baskara kembali ke villa dan Maya sudah menunggunya. Mas Baskara, aku sudah mulai bisa bicara lagi sedikit demi sedikit, kata Maya hati-hati. Benarkah? Iya. Bintang bertanya, apa dia boleh memanggilmu ayah? Maya menatap Bintang. Hati Baskara terasa hangat. Tentu saja, Bintang kan anakku. Pak Budi rutin datang untuk memeriksa kondisi Maya. Sudah jauh lebih baik. Cairan di paru-parunya sudah berkurang dan tenaganya sudah kembali. Pak Budi membawa kabar gembira. Syukurlah, ini semua berkat Bapak. Baskara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Suatu malam, keluarga baru itu untuk pertama kalinya memanggang daging di halaman. Bintang tampak bahagia dengan mulut belepotan minyak. Ayah, ini enak. Ibu, makan yang banyak ya. Bintang membawakan daging untuk Maya. Terima kasih, Bintang. Maya terharu dengan perhatian anaknya. Baskara menatap mereka berdua dan berkata, bagaimana kalau kita tinggal di sini selamanya? Benarkah? Tanya Maya terkejut. Iya, dibandingkan uang atau kehormatan, ini jauh lebih membahagiakan. Rasanya seperti menjadi keluarga yang sesungguhnya. Baskara berkata dengan tulus. Maya mengeluarkan buku harian usang dan mulai menulis sesuatu. Sedang menulis apa? Mencatat semua ancaman Riana. Demi Bintang, kebenaran harus terungkap. Maya menunjukkan tekad yang kuat. Baskara terkesan dengan keberanian Maya. Karena ada engkau, aku bisa berubah seperti ini. Terima kasih, Baskara menggenggam tangan Maya. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, Maya merasakan kebahagiaan sejati. Tapi kedamaian ini tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, salah satu penduduk desa yang biasanya ramah mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia telah disuap oleh Ibu Laksmi untuk melaporkan setiap gerak-gerik keluarga Baskara. Mobil-mobil hitam asing mulai muncul di pintu masuk desa. Pria-pria tak dikenal berkeliaran di sekitar villa, mengawasi. Badai akan datang lagi. Hari itu adalah hari di mana Maya akhirnya bisa berjalan di halaman tanpa tongkat. Sinar matahari yang hangat dan angin laut menyelimuti villa. Baskara menyiapkan sarapan sederhana dengan sayuran yang ia tanam sendiri di kebun. Maya, lihat. Ini selada yang kita tanam. Baskara tersenyum cerah sambil menaruh selada di piring. 3 bulan yang lalu, sosoknya sebagai pewaris konglomerat telah lenyap. Tangan yang kasar dan wajah yang terbakar matahari justru membuatnya terlihat lebih bahagia. Terima kasih, pasti enak sekali. Maya menatap Baskara. Senyum yang kembali setelah 9 tahun membuat wajahnya bersinar. Bintang sedang bermain di halaman dengan perahu kayu yang dibuatkan Baskara. Ayah, ibu, kita tinggal di sini selamanya ya. Bintang berlari dan menggenggam tangan mereka berdua. Kau benar-benar ingin begitu, nak? Maya mengelus kepala anaknya. Untuk pertama kalinya, ia bisa memimpikan kehidupan yang stabil. Setelah makan siang, Baskara dan Maya berjalan perlahan di tepi pantai sambil bergandengan tangan. Ombak datang dan pergi di bawah kaki mereka. 9 tahun lalu, saat kita pertama kali bertemu, kita pernah jalan-jalan di tempat seperti ini, kata Baskara mengenang. Aku ingat, waktu itu lautnya juga seindah ini. Maya mengangguk, dulu aku tidak tahu apa yang benar-benar berharga. Baskara menggenggam erat tangan Maya. Dibandingkan kemewahan seorang konglomerat, suara ombak ini jauh lebih berharga. Tempat ini, di mana ada kau dan Bintang, adalah surga. Suara Baskara penuh ketulusan.
Maya menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Aku juga sama. Hidup sederhana seperti ini adalah mimpiku. Maya melepaskan kepedihan masa lalu dengan helaan napas panjang. Perlahan, ia menoleh ke arah Baskara dan memberikan sebuah ciuman. Aku memaafkanmu. Aku memaafkan segalanya. Bisik Maya dan air mata mengalir dari mata Baskara. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Baskara memeluk Maya. Bayangan mereka berdua menyatu di atas pasir. Malam itu, para penduduk desa mengadakan pesta kecil untuk merayakan pertemuan kembali mereka. Pak Budi dan penduduk desa lainnya berkumpul di halaman villa. Pak Baskara, Bu Maya, kalian serasi sekali. Seorang ibu-ibu desa tersenyum cerah. Bintang juga senang sekali bertemu ayahnya. Baskara berbagi minuman lokal dengan penduduk dan menyatu sebagai tetangga biasa. Sosok pewaris konglomerat yang sombong di masa lalu sama sekali tidak terlihat. Berkat kalian semua, saya bisa memulai hidup baru. Terima kasih banyak. Baskara membungkuk dalam-dalam. Keesokan harinya, Baskara menyiapkan hadiah istimewa untuk Maya. Kartu identitas yang statusnya telah dipulihkan secara hukum dan surat akta kelahiran Bintang yang telah dimasukkan ke dalam kartu keluarganya. Ini. Apa ini? Maya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Sekarang kita adalah keluarga yang sempurna, keluarga yang diakui secara hukum. Baskara tersenyum cerah, air mata kebahagiaan mengalir dari mata Maya. Bintang, sekarang kau benar-benar menjadi keluarga dengan ayah. Maya memeluk Bintang. Wah, benarkah? Sekarang dia benar-benar ayahku. Bintang berlari dan memeluk Baskara. Baskara mengangkat Bintang tinggi-tinggi. Sementara itu, di Jakarta terjadi perubahan besar di grup Aditama. Setelah Baskara menghilang, para pemegang saham yang menentang manajemen otoriter Ibu Laksmi bangkit, kembalikan Direktur Baskara. Para pemegang saham berdemonstrasi di depan kantor pusat grup Aditama. Anjloknya harga saham setiap hari membuat investor sangat cemas. Selidiki dugaan penggelapan dana oleh Riana. Media massa juga memberitakan secara intensif tentang ketidakmampuan manajemen dan dugaan korupsi Riana. Opini publik telah berbalik total. Baskara sudah mengantongi semua bukti. Ia telah siap memberikan kesaksian Siti dan rekaman pengakuan Riana ke stasiun televisi. Sudah saatnya memberitahukan kebenaran pada dunia, kata Baskara pada Maya. Apa tidak apa-apa? Apa tidak berbahaya? Maya khawatir, tidak apa-apa. Kali ini kita punya bukti yang kuat. Mereka tidak akan bisa menyentuh kita lagi. Jawab Baskara dengan percaya diri. Sore itu, saat Baskara pergi ke kota untuk membeli vitamin, salah satu penduduk desa yang menjaga gerbang villa diam-diam membukakan pintu. Dia adalah mata-mata yang telah disuap oleh Ibu Laksmi. Sekarang, cepat! Dari mobil hitam, Riana dan beberapa preman melompat keluar. Wajah Riana dipenuhi kegilaan. Akhirnya, kutemukan kau, perempuan jalang. Riana menggeram sambil berlari ke villa. Maya yang sedang bersama Bintang di ruang tamu terkejut dengan serbuan tiba-tiba itu. Siapa kalian? Bagaimana bisa ke sini? Teriak Maya sambil menyembunyikan Bintang di belakangnya. Lama tidak bertemu Maya. Apa kabarmu? Riana mendekat dengan senyum licik. Riana, apa yang kau lakukan di sini? Maya mundur. Apalagi tentu saja untuk membereskanmu. Kalau kau mati, semuanya akan kembali seperti semula. Riana mencekik leher Maya. Maya tidak bisa bernapas dan meronta-ronta. Ibu, Bintang untuk menyelamatkan ibunya menggigit kaki Riana. Anak sialan. Riana menendang Bintang. Bintang terbentur dinding dan menangis. Bintang. Maya mencoba berlari ke arah anaknya, tetapi para preman menghalanginya. Bawa anak itu ke mobil. Cepat, perintah Riana dan para preman menangkap Bintang. Tidak, lepaskan Bintang, teriak Maya mencoba menyelamatkan Bintang. Tapi para preman mendorong Bintang ke dalam mobil. Ibu, Bintang meraung dari dalam mobil. Maya memegang pintu mobil dan bergelantungan. Tolong anakku, lepaskan anakku. Minggir, Riana mendorong Maya dan Maya terlempar ke aspal. Darah mengalir dari dahi Maya. Ibu, Bintang menggedor-gedor kaca mobil sambil menangis. Riana masuk ke mobil dan menatap Bintang yang berteriak. Ibumu akan segera menyusul, jadi tunggulah.
Mobil Riana melaju kencang meninggalkan desa. Maya tergeletak di tanah menangis memanggil anaknya Bintang. Bintang. Saat itu Baskara yang baru kembali dari kota melihat mobil Riana. Ia melihat Bintang yang menangis di kursi belakang. Bintang, Baskara segera memutar mobilnya dan mulai mengejar. Rasa takut yang membuat jantungnya serasa meledak menyelimutinya. Tolong selamatkan dia. Baskara mencengkeram setir dan mengemudi seperti orang gila. Ia mengejar mobil Riana ke arah jalan raya. Maya yang tertinggal di rumah karena syok kehilangan anaknya dan benturan saat jatuh, kondisinya memburuk drastis. Dadanya terasa sangat sakit dan ia kesulitan bernapas. Bintang, anakku. Maya kehilangan kesadaran dan pingsan. Seorang tetangga menemukan Maya dan segera memanggil Pak Budi. Gawat, Bu Maya pingsan. Pak Budi berlari dan memeriksa kondisi Maya. Denyut nadinya sangat lemah dan tidak teratur. Jantungnya dalam bahaya, harus segera dibawa ke rumah sakit besar. Pak Budi segera memanggil ambulans. Sementara itu, di jalan pesisir terjadi kejar-kejaran maut antara Baskara dan Riana. Terpojok di ujung tebing, Riana menghentikan mobilnya. Baskara juga berhenti dan melompat keluar. Lepaskan Bintang, teriak Baskara putus asa. Momen bahagia itu begitu singkat. Dalam mimpi buruk yang kembali dimulai, Baskara harus berjuang untuk melindungi keluarganya. Di jalan pesisir ujung tebing, Baskara menghadang mobil Riana. Ombak ganas menghantam bebatuan, menciptakan buih putih. Riana keluar dari mobil sambil menyeret Bintang. Wajah anak itu dipenuhi ketakutan. Satu langkah lagi, anak ini akan kulempar ke laut. Riana mencengkeram leher Bintang dan bergerak ke ujung tebing. Ketinggiannya lebih dari 20 meter ke laut. Bebatuan tajam di bawahnya membuat kemungkinan selamat sangat kecil jika terjatuh. Riana, tolong, anak itu tidak bersalah. Baskara mengangkat kedua tangannya dan mendekat perlahan. Tidak bersalah, sejak anak ini lahir, hidupku hancur, teriak Riana dengan mata gila. Bintang meronta-ronta mencoba lepas dari cengkeraman Riana. Ayah, tolong. Tangisan Bintang terbawa angin dan hilang ke laut. Hati Baskara serasa terkoyak. Kau tahu apa yang kuinginkan kan? Tinggalkan perempuan itu. Riana mendorong Bintang lebih jauh ke ujung tebing. Ujung kaki Bintang setengah menggantung di tepi jurang. Baik, tolong jangan sakiti Bintang. Baskara berlutut dan menundukkan kepalanya ke tanah, memohon. Darah mengalir dari dahinya. Memohon seperti ini tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Riana mengeluarkan ponselnya dan merekam pemandangan menyedihkan Baskara, pewaris grup Aditama berlutut demi seorang gelandangan. Kalau ini disiarkan di TV pasti seru. Riana tertawa histeris. Baskara memohon lebih sungguh-sungguh, tolong selamatkan Bintang saja, aku akan melepaskan segalanya. Saat itu ponsel Baskara berdering. Suara panik Pak Budi terdengar. Pak Baskara, gawat, Bu Maya pingsan dan dilarikan ke UGD. Apa? Wajah Baskara memucat. Jantungnya dalam kondisi sangat kritis. Anda harus segera ke sini. Begitu telepon terputus, Riana bertepuk tangan. Sempurna. Istrinya, sekarat, anaknya di tanganku. Riana berteriak seolah itu fantastis. Lalu ia menyalakan siaran langsung di ponselnya. Hadirin sekalian, sekarang pewaris grup Aditama, Baskara Aditama, sedang berlutut di hadapanku. Layar ponsel menampilkan wajah putus asa Baskara secara real time. Komentar mulai bermunculan dengan cepat. Saksikan Bintang mati di laut dari sana. Riana memindahkan Bintang ke tempat yang lebih berbahaya. Setengah tubuh Bintang sudah menggantung di udara. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Bintang menangis sambil bertanya, ibumu akan segera pergi ke surga, kau juga akan segera menyusul, kata Riana kejam. Baskara kehilangan akal sehatnya dan berdiri. Hei, perempuan gila! Oh, marah ya? Kalau begitu, pilihlah. Kau mau menyelamatkan istrimu atau anakmu? Riana tersenyum seperti iblis. Sementara itu di Jakarta, Ibu Laksmi menonton siaran langsung Riana. Ia menyadari situasi sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Riana, anak ini sudah gila. Seharusnya aku tidak
Ibu Laksmi mencoba mengirim orang, tetapi sudah terlambat. Riana tidak mengangkat telepon dari Ibu Laksmi. Aku tidak mau menerima telepon dari ibu. Sekarang aku yang akan menentukan segalanya. Riana sudah benar-benar lepas kendali. Baskara berteriak putus asa untuk mengulur waktu. Aku akan melepaskan semua sahamku di grup. Aku akan benar-benar keluar dari grup Aditama. Saham? Aku tidak butuh hal seperti itu. Semuanya sudah hancur, ejek Riana. Lalu apa yang kau mau? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Bintang? Baskara berteriak. Saat itu Riana mengeluarkan surat perjanjian dari sakunya. Tanda tangani ini dengan darahmu, surat perjanjian untuk melepaskan semua hartamu dan meninggalkan Maya serta anak ini selamanya. Baskara menerima surat itu dan melihat isinya yang meminta tanda tangan dengan darah dari jari. Tanpa ragu, Baskara menusuk jarinya dengan batu tajam. Ayah, jangan. Ayah, Bintang menangis mencoba menghentikannya. Tidak apa-apa Bintang, ayah akan melindungimu. Baskara mulai menandatangani dengan darahnya. Saat itu, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Polisi, ada yang melapor. Wajah Riana berubah. Seseorang yang menonton siaran langsungnya telah melapor. Tidak mungkin. Riana panik dan mendorong Bintang ke tempat yang lebih berbahaya. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Semuanya. Riana benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia memeluk Bintang dan hendak melompat ke laut. Jangan! Baskara melompat ke arah Riana, menerjangnya di atas bebatuan tajam. Ia mencengkeram lengan Riana dan mereka bertiga berada di ujung tebing. Ketiganya berada dalam bahaya jatuh. Jangan lepas, jangan pernah lepas. Baskara memegangi Riana dan Bintang sekaligus mencoba bertahan. Tapi kekuatan Baskara sendiri tidak cukup untuk menahan mereka bertiga. Saat itu ada telepon dari ambulans. Pak Baskara, jantung Bu Maya berhenti. Kondisinya henti jantung. Berita yang terdengar dari speaker ponsel membuat jiwa Baskara seolah melayang. Tidak mungkin. Pandangan Baskara menjadi gelap. Istrinya sekarat, anaknya tergantung di tebing. Haha, sempurna. Semuanya sudah berakhir, Riana tertawa gila. Lalu dengan senyum licik, ia melepaskan cengkeramannya dari baju Bintang. Bintang mulai jatuh ke udara. Tanpa ragu sedetik pun, Baskara melompat untuk menyelamatkan anaknya. Ayah! Bintang berteriak memanggil ayahnya saat jatuh. Baskara memeluk Bintang di udara. Tidak apa-apa, ada ayah. Keduanya jatuh ke laut musim dingin yang dingin. Cipratan air besar tercipta saat ombak menelan mereka berdua. Polisi yang tiba di atas tebing segera meminta bantuan tim penyelamat pantai. Riana ditangkap polisi sambil terus tertawa histeris. Mati. Mereka semua mati. Sekarang semuanya sudah berakhir. Nyonya Riana, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan dan penculikan. Begitu polisi memborgolnya, Riana mengamuk. Lepaskan aku. Aku istri pemilik grup Aditama. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Di laut, Baskara berenang mati-matian. Air laut yang dingin membuat tubuhnya cepat membeku. Bintang pingsan dan lemas dalam pelukan Baskara. Bintang, sadarlah, ayah akan menyelamatkanmu. Baskara mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba naik ke permukaan. Tapi arus dingin laut musim dingin sangat kuat. Tolong, selamatkan anakku saja. Baskara berdoa dengan sungguh-sungguh ke langit. Kesadarannya mulai memudar, tetapi ia tidak melepaskan Bintang. Saat itu, kapal penyelamat pantai tiba. Di sana, cepat! Tim penyelamat melompat ke laut dan menyelamatkan Baskara dan Bintang. Keduanya dalam keadaan pingsan, napasnya sangat lemah. Segera ke rumah sakit. Teriak seorang penyelamat sambil memberikan pertolongan pertama. Air laut keluar dari mulut Baskara. Sementara itu di rumah sakit, jantung Maya masih berhenti. Sepertinya sudah tidak bisa lagi. Dokter menggelengkan kepala. Pak Budi memegang tangan Maya dan menangis. Maya, jangan menyerah. Saat itu, pintu UGD terbuka dan tim penyelamat masuk. Pasien yang diselamatkan dari laut. Sepertinya ayah dan anak keduanya dalam kondisi kritis. Tim medis memindahkan Baskara dan Bintang ke UGD. Bintang pingsan dengan alat bantu pernapasan. Dalam situasi putus asa itu, sebuah keajaiban terjadi.
Bintang tiba-tiba sadar dan menangis keras. "Ibu! Ibu!" Teriakan putus asa Bintang menggema di seluruh rumah sakit. Pada saat itu, jantung Maya yang telah berhenti mulai berdetak lagi. Denyut jantungnya kembali. Ini keajaiban. Para dokter berteriak kaget. Suara anaknya telah membangunkan kembali jantung ibunya. Baskara juga sadar. Seluruh tubuhnya gemetar karena hipotermia, tetapi ia lega mendengar Bintang dan Maya selamat. "Bintang, Maya, kalian selamat." Baskara menangis sambil bergumam, ia telah berhasil melindungi keluarganya. Di tebing, Riana dimasukkan ke mobil polisi sambil terus berteriak. Ini belum berakhir. Bu Laksmi tidak akan tinggal diam. Tapi semuanya sudah berakhir. Bukti-bukti yang telah disiapkan Baskara akan segera dirilis ke media. Saatnya kebenaran terungkap ke dunia. Baskara yang diangkat dari laut menggigil karena hipotermia. Tim penyelamat menyelimutinya, tetapi dinginnya menembus hingga ke tulang. Itulah akibat melompat ke laut es demi menyelamatkan Bintang. "Bapak tidak apa-apa?" Suhu tubuh Bapak sangat rendah. Seorang petugas medis berkata cemas, tapi perhatian Baskara hanya tertuju pada Bintang. "Bintang, bagaimana keadaan Bintang?" tanya Baskara dengan suara bergetar. Untungnya dia sudah sadar. Sekarang sedang diberi oksigen. Baskara menghela napas lega. Di dalam ambulans, Bintang memanggil dengan suara lirih. "Ayah, ayah tidak apa-apa." "Ya, ayah tidak apa-apa." Bintang juga tidak apa-apa kan? Baskara menggenggam erat tangan Bintang. Tangan ayah dan anak itu tidak saling melepaskan. "Ibu, bagaimana keadaan ibu?" tanya Bintang cemas. "Ibu juga akan baik-baik saja. Kita akan bertemu dengannya di rumah sakit." Baskara menenangkan anaknya. Setibanya di rumah sakit, tim medis bergerak cepat. Saat Baskara dan Bintang dipindahkan ke UGD, sebuah kabar mengejutkan datang. Saat pasien Bintang Aditama sadar dan memanggil ibunya, jantung Bu Maya mulai berdetak lagi. Seorang perawat membawa kabar gembira. "Benarkah jantungnya benar-benar?" tanya Baskara dengan ekspresi tidak percaya. "Iya, ini keajaiban yang sulit dijelaskan secara medis." Sepertinya suara anaknya yang membangunkan jantung ibunya, seorang dokter menjelaskan dengan ekspresi takyub. Baskara di atas kursi roda menuju kamar Maya. Tubuhnya dingin dan gemetar, tetapi hatinya hangat. Ia terharu karena seluruh keluarganya selamat. Saat membuka pintu kamar, Maya terbaring di ranjang dengan masker oksigen. Tapi matanya terbuka dan ia sadar. "Maya," panggil Baskara dengan suara bergetar. Maya menoleh dan menatap Baskara. "Mas Baskara, Bintang." Maya pertama-tama mengkhawatirkan anaknya. "Aku di sini, Bu." Bintang turun dari kursi roda dan berlari ke ranjang ibunya. Maya menggenggam tangan anaknya dan air mata mengalir. "Bintang, syukurlah kau selamat." "Ibu, ayah yang menyelamatkanku." "Dia menyelamatkanku dari laut." Bintang menatap Baskara dengan bangga. Baskara menggenggam tangan Maya yang satu lagi. "Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Aku akan ada di sisimu selamanya." Baskara berjanji dengan air mata. Tangan ketiganya bertaut di atas ranjang. Saat itu di Jakarta terjadi hal-hal yang luar biasa. Video pengakuan Riana yang telah disiapkan Baskara dan buku catatan korupsi Ibu Laksmi dirilis serentak ke semua stasiun televisi. Kami mendapatkan video yang mengejutkan. Terungkap sudah bagaimana Ibu Laksmi dari grup Aditama dan mantan menantunya, Riana, menjebak Nyonya Maya 9 tahun lalu. Stasiun televisi menyiarkan berita khusus. Rekaman Riana memberi obat pada Maya dan merekayasa adegan perselingkuhan ditayangkan utuh. Ini adalah rekayasa yang jelas. Sebuah rencana licik untuk menghancurkan seorang wanita tak bersalah. Publik marah. Di depan kantor pusat grup Aditama, warga yang marah berkumpul. "Tangkap Ibu Laksmi." "Hukum mati Riana." Kemarahan warga membuncah. Ibu Laksmi di kediaman pribadinya menonton televisi dengan putus asa. Ia menyaksikan kehormatan dan kekuasaan yang ia bangun seumur hidup hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Ibu Laksmi melempar remote ke lantai dengan marah, tapi sudah tidak ada yang bisa diperbaiki. Kejaksaan menggeledah kediaman Ibu Laksmi. Dari brankas di ruang kerjanya, ditemukan buku catatan ganda
dan dokumen bukti yang menghancurkan keluarga Maya. Ibu Laksmi, surat perintah penangkapan darurat telah dikeluarkan atas tuduhan penggelapan dan rekayasa bukti. Seorang penyidik menunjukkan surat perintah. Momen Ibu Laksmi diborgol disiarkan langsung oleh media. Ini konspirasi, apa salahku? Ibu Laksmi tidak mengakui kesalahannya sampai akhir. Riana sudah berada di tahanan. Saat ditangkap di tebing ditemukan jarum suntik berisi racun di mobilnya yang akan digunakan untuk membunuh Maya, sehingga tuduhan percobaan pembunuhan ditambahkan perempuan yang mengerikan. Dia bahkan hampir mencelakai anak kecil. Para penjaga penjara menatap Riana dengan jijik. Riana dikurung di sel isolasi dan menghabiskan hari-harinya memukul dinding dengan marah. Sementara itu di rumah sakit, Baskara telah mengurus warisan dari kakek dari pihak ibunya dan menyiapkan hadiah yang luar biasa. Maya, kau tahu ini apa? Baskara menunjukkan sertifikat tanah kepada Maya. Ini, rumah kita yang dulu. Tanya Maya dengan ekspresi tidak percaya. Iya, rumah orang tuamu yang dijaminkan oleh Riana sudah kubeli kembali. Sekarang itu rumahmu lagi. Baskara tersenyum cerah, Maya menangis. Bagaimana bisa? Aku ingin menebus semua penderitaan yang kau alami. Ini baru permulaan. Baskara menyeka air mata Maya. Beberapa bulan kemudian persidangan digelar. Riana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penculikan, percobaan pembunuhan dan penipuan. Terdakwa, Riana telah melakukan kejahatan yang tidak manusiawi dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Hakim membacakan vonis dengan tegas. Saat diseret keluar dari ruang sidang, Riana terus berteriak, "Ini tidak adil. Aku bukan satu-satunya yang jahat." Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Ibu Laksmi mengalami pendarahan otak karena stres dan menjadi lumpuh separuh. Di panti jompo, ia duduk di kursi roda dan menatap kosong keluar jendela sepanjang hari. Maya. Ibu Laksmi bahkan menunjukkan gejala demensia dan terus memanggil nama Maya yang pernah ia usir. Karma telah berlaku. Baskara menyerahkan semua wewenang di grup Aditama kepada manajemen profesional. Dalam konferensi pers, ia mengumumkan pengunduran dirinya. Mulai sekarang, saya akan hidup sebagai kepala keluarga, bukan sebagai pengusaha. Pengumuman Baskara mendapat tepuk tangan dari banyak orang. Mereka memujinya karena menunjukkan keberanian sejati. Maya, dengan terapi rehabilitasi yang tekun, akhirnya pulih sepenuhnya. Ia bisa berjalan di lorong rumah sakit sambil menggandeng tangan Bintang. "Ibu, sekarang benar-benar tidak sakit lagi?" tanya Bintang cemas. "Iya, ibu sudah sembuh total. Ini berkat Bintang." Maya memeluk anaknya. Bintang telah melupakan semua kenangan menakutkan dan tumbuh menjadi anak yang ceria. "Ayah, aku tidak bermimpi buruk lagi." Bintang memeluk Baskara. "Benarkah? Kalau begitu sekarang kau hanya akan bermimpi indah." Baskara mengangkat anaknya tinggi-tinggi. Terakhir, Baskara memuat artikel besar di koran yang sepenuhnya membersihkan nama Maya. Nyonya Maya adalah korban tak bersalah, penderitaan 9 tahun akhirnya terungkap. Seluruh surat kabar nasional memberitakan pemulihan nama baik Maya secara besar-besaran. Itu adalah momen di mana Maya sepenuhnya dipulihkan secara sosial. Di atap rumah sakit, keluarga baru itu bersama-sama memandang matahari terbit. Baskara memeluk Maya dan Bintang di kedua sisinya. Sekarang benar-benar sudah berakhir, kita menang, ya. Kebenaran telah menang. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. "Sekarang kita hidup bahagia ya, ayah." Bintang menatap mereka berdua, ketiganya berpelukan erat. Momen itu menegaskan bahwa cinta yang saling percaya lebih berharga daripada uang. Setelah melewati terowongan penderitaan yang panjang, keluarga itu akhirnya menemukan cahaya. Setahun kemudian, Baskara dan Maya benar-benar meninggalkan Jakarta yang gemerlap dan menetap di desa nelayan kecil di pesisir selatan. Di sebuah bukit yang menghadap ke laut, mereka membuka sebuah penginapan kecil yang sederhana. Papan nama cantik bertuliskan, "Penginapan Pelukan Samudra bergoyang ditiup angin laut. Selamat datang di penginapan Pelukan Samudra." Maya dengan celemek bersih menyambut para tamu. Wajahnya yang kembali sehat dipenuhi senyum cerah. Penderitaan 9 tahun telah lenyap dan ia telah menjadi pemilik penginapan yang bahagia. Wow, di sini indah sekali. Lautnya langsung terlihat. Para tamu dari Jakarta terkagum-kagum. Iya,
Kami juga akan menyiapkan makanan dengan sayuran yang kami tanam sendiri. Maya memandu dengan ramah. Setiap pagi, ia menyajikan sarapan dengan ikan segar tangkapan hari itu dan sayuran dari kebun untuk para tamu. Di dapur, Baskara memasak dengan celemek. Sosoknya sebagai pewaris konglomerat di masa lalu sama sekali tidak terlihat. Tangannya menjadi kasar seperti nelayan, tetapi ekspresinya lebih cerah dari siapapun. Sayang, tolong cicipi sup sayurnya. Baskara memanggil Maya sambil memegang sendok sayur. Iya, sebentar. Maya berlari dan mencicipi kuahnya. Sempurna. Para tamu pasti suka, syukurlah. Dulu aku bahkan tidak bisa memasak mie instan, sekarang sudah seperti koki kan? Baskara tersenyum bangga. Pemandangan mereka memasak bersama tampak begitu alami dan bahagia. Bintang setiap pagi mengenakan tas sekolah yang disiapkan Baskara dan berangkat ke sekolah. Bintang, hari ini belajar yang rajin ya. Baskara mengelus kepala anaknya saat mengantarnya. Iya ya. Hari ini hasil pemilihan ketua OSIS diumumkan. Bintang menjawab dengan gagah. Tumbuh dalam cinta Baskara dan Maya, Bintang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Bintang kita pasti terpilih. Maya menyemangati anaknya. Keduanya menatap punggung Bintang yang berlari ke sekolah dengan penuh kasih. Menjelang malam, Bintang pulang dari sekolah dan membawa kabar gembira. Ayah, Ibu, aku terpilih jadi ketua OSIS. Bintang berlari dengan gembira. Benarkah? Bintang kita. Baskara mengangkat Bintang tinggi-tinggi. Selamat Bintang, kami bangga sekali padamu. Maya memeluk anaknya sambil menangis. Anak yang dulu mengemis di jalanan kini telah menjadi ketua OSIS. Sepulang sekolah, memancing di dermaga bersama Baskara menjadi rutinitas Bintang. Ayah, ikannya tidak mau makan umpan. Bintang menggoyangkan pancingnya, tidak apa-apa. Meskipun tidak dapat ikan, ayah senang bisa bersamamu. Baskara duduk di samping Bintang dan memandang laut. Ayah, aku adalah orang paling bahagia di dunia, kata Bintang dengan tulus. Hati Baskara terasa hangat. Suatu hari, kabar duka datang dari panti jompo tentang kematian Ibu Laksmi. Dikatakan bahwa ia meninggal dalam kesepian setelah menderita komplikasi demensia dan pendarahan otak. Baskara hanya mengheningkan cipta sejenak dan tidak lagi bersedih. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Gumam Baskara pada dirinya sendiri. Mas Baskara, kau tidak apa-apa? Tanya Maya cemas. Ya, tidak apa-apa. Masa lalu sekarang benar-benar hanya masa lalu. Baskara menggenggam tangan Maya. Tidak ada sedikit pun niat untuk kembali ke dunia yang penuh keserakahan. Menjelang senja, keluarga baru itu berjalan di tepi pantai berpasir sambil bergandengan tangan. Senja mewarnai laut menjadi merah dan burung-burung camar terbang bebas. Mas Baskara, terima kasih banyak telah menemukanku, bisik Maya sambil menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Bukan, aku yang lebih berterima kasih. Terima kasih telah bertahan hidup. Baskara mencium kening Maya. Bayangan ketiganya menyatu di atas pasir. Di halaman penginapan, bunga hortensia kesukaan Maya bermekaran. Hortensia biru dan merah muda bergoyang ditiup angin laut. Di bawahnya, keluarga kecil itu berkumpul menikmati makan malam. Sup ikan ini enak sekali sayang. Maya memuji masakan Baskara. Ayah memang koki jenius. Bintang mengacungkan jempol. Baskara telah menemukan kedamaian batin sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang dan kehormatan. Suara tawa istri dan anaknya lebih berharga daripada harta karun apapun di dunia. Penduduk desa memuji keluarga mereka sebagai keluarga teladan. Penginapan Baskara terkenal sebagai tempat yang selalu penuh cinta. Pasangan Baskara benar-benar mesra. Bintang juga anak yang baik dan pintar. Penduduk desa memuji mereka. Suatu akhir pekan, Maya mengunjungi kolong jembatan di Jakarta tempat ia dulu tinggal sebagai gelandangan. Di sana, ia memulai kegiatan sukarela untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya. Nek, makan ini. Maya membagikan nasi kotak hangat. Terima kasih Neng, cantik seperti malaikat. Seorang nenek gelandangan berterima kasih sambil menangis. Saya juga pernah mengalami masa sulit di sini. Sekarang saya ingin sedikit membantu, kata Maya tulus. Baskara diam-diam mendukung kegiatan sukarela Maya.
Ia mempraktikkan kehidupan untuk menebus kesalahan masa lalunya seumur hidup. Melihatmu melakukan hal ini, aku benar-benar bangga, kata Baskara menatap Maya. Ini lebih berarti karena kita melakukannya bersama. Maya menggenggam tangan Baskara. Bintang, dipengaruhi oleh orang tuanya, tumbuh menjadi anak dengan nilai-nilai yang luhur. Aku juga ingin menjadi orang hebat seperti ayah dan membantu orang-orang yang kesulitan. Bintang menulis tekad ini di buku hariannya. Baskara dan Maya merasa bangga saat membaca buku harian itu. Suatu hari badai menerjang desa, tetapi setelah hujan dan angin berlalu, pelangi indah muncul di langit. Pelangi, bintang menunjuk ke langit. Keluarga baru itu tertawa bersama sambil memandang pelangi. Katanya setelah badai akan muncul pelangi, ternyata benar ya. Maya terkagum-kagum, kita juga begitu kan? Setelah penderitaan panjang, kita menemukan kebahagiaan ini. Baskara memeluk keluarganya. Sosok mereka menjadi kebanggaan desa dan memberikan inspirasi yang hangat. Banyak orang mendapatkan harapan setelah mendengar kisah mereka. Kehidupan sehari-hari yang biasa saat matahari terbenam dan bulan terbit kini menjadi hadiah yang paling berharga. Di halaman, dengan latar belakang laut, suara tawa bahagia ketiganya menggema di seluruh desa. Aku mencintaimu Maya, aku juga mencintaimu Mas Baskara. Aku juga sayang ayah dan ibu. Pengakuan cinta keluarga itu terbawa angin laut dan menyebar jauh. Kisah penderitaan yang panjang akhirnya mencapai titik akhir yang indah. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang dan cinta bisa mengatasi segalanya. Awal yang baru bagi keluarga ini menjadi legenda yang memberikan harapan dan keberanian bagi banyak orang. Demikianlah kisah Baskara Aditama, Maya Sari, dan Bintang berakhir. Keluarga yang terpisah selama 9 tahun karena kesalahpahaman dan konspirasi akhirnya bersatu kembali dengan kekuatan kebenaran dan cinta. Kebahagiaan sejati yang ditemukan di desa nelayan sederhana setelah meninggalkan kemewahan seorang konglomerat jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kehormatan apapun. Terkadang cobaan terbesar dalam hidup bisa berubah menjadi berkah terbesar. Jika malam itu Baskara tidak bertemu Maya dan Bintang di kolong jembatan yang diguyur hujan, mereka mungkin masih hidup dalam kenyataan yang dingin, saling merindukan. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran terkadang terungkap terlambat, tetapi tidak akan pernah terkubur selamanya, dan cinta sejati bisa mengatasi cobaan apapun. Semoga awal yang baru bagi keluarga ini juga memberikan harapan dan penghiburan bagi Anda. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.